Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansur wahfaz wa'id nahlatul wadun fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Sahabat channel yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sahabat channel semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan awamil jurjaniyah. Ini kita lanjut pembahasannya, yaitu pada nau yang pertama. Ya, sekarang di sini awamilnya kita membahas tentang huruf jar, itu labzul sama ya, yaitu tentang huruf jar. Kita masuk pembahasan kepada huruf jar, yaitu an-naul awal, yaitu pembagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi syekhina wa ulumi syekhin fid dharaini amin. Sebagaimana seperti biasanya kita baca, kemudian kita tentukan kedudukannya, dan kita akan jelaskan pembagian huruf jar tersebut. An-naw al-awwalu. Jadi di sini an-naw'un sebagai mubtada karena dia isim ma'rifat, kemudian al-awwalu ini kedudukannya sebagai sifat karena dia ma'rifat ba'da ma'rifat. Hurufu tajarrul ismal faqat wa hiya tis'ata asyara harfan. Al-ba'u wa min wa ila wa an wal waw al-qasami dan ila akhir. Nah, di sini hurufu kedudukannya sebagai khobar min nau'i. Nah, jadi hurufu di sini kedudukannya sebagai khobar dari nau'. Karena nau' di sini dia sebagai mubtada. Kemudian khabar minal mubtada mahzub, boleh juga dia kedudukannya sebagai khabar dari mubtada yang mahzub, taqdiru haza. Nanti ya haza hurufu, boleh begitu. Kemudian tajarruhu, di sini tajarru fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati zahirati. Dia merupakan fi'il mudhari' yang berbaris marfu dengan dhammah yang nampak. Wa fa'iluhu, dan fa'ilnya nanti mustatir fihi wujuban taqdiru hiya. Kenapa bisa hiya? Karena huruf mudhari'ahnya adalah huruf ta. Sini itu penyebabnya, di fa'ilnya adalah hiya. Kemudian al-ismah di sini kedudukannya sebagai maf'ul. Kemudian faqad, nah di sini faqad lafdzul murakabu minal fa'i. Jadi lapas yang tersusun dari minal fa'i. Jadi faqad ini tersusun dari dua kata, itu huruf fa dengan qad. Jadi fa dengan qad. Wa hiya hurfun zaid, dan dia merupakan huruf zaidah li tazayyinil lafzil mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Jadi faqad ini merupakan huruf zaidah. Jadi paknya ini pak. Ini merupakan huruf zaidah li tazayyin, itu untuk menghias lapas. Jadi fungsinya hanya penghias lapas, dan hukumnya mabni alal fathi, yaitu mabni atas fathah la mahalla lahu minal i'rab. Jadi tidak ada i'rabnya minal i'rab. Qad, nah jadi qadnya di sini wahya ismul fi'lun. Jadi dia merupakan isim fa'il, isim fi'lul mudhari'un. Dia merupakan isim fi'il mudhari' yang maknanya yakfi, cukup, mabni ala sukun, yaitu mabni atas sukun, wa fa'iluhu, dan fa'ilnya mustatir takdiru huwa. Bisa dipahami sampai sini. Jadi faqad ini tersusun dari dua kalimat. Yang pertama huruf fa dengan qad. Jadi fa-nya ini merupakan huruf yang litazayyini, yaitu untuk menghias saja, huruf penghias. Jadi dia mabni alal fathi. Kemudian qad ini merupakan isim fa'il. Nah, isim fi'il mudhari', dari isim fi'il mudhari' yang maknanya yakfi. Dia itu mabni ala sukun, nanti fa'ilnya mustatir takdiru huwa. Kemudian al-wawu, di sini wawunya namanya wawu ibtida, nanti hiyanya kedudukannya sebagai mubtada, tis'ata asyara adadul murakab mabni alal fathi. Jadi tis'ata asyara ini merupakan bilangan yang murakab, yang tersusun, yang mabni atas fathah, kedudukannya sebagai khabar. Kemudian selain kedudukannya sebagai khabar, dia juga sebagai mubdal minhu nanti sini. Kemudian harfan sebagai tamyiz, yaitu mansubun. Kemudian juga nanti tis'at asyara nanti kedudukannya sebagai
mubdal minhu. Kemudian al-ba'u ini sampai akhir, ini kedudukannya sebagai badal ba'di minkul. Nah, jadi badal dari tis'ata asyara. Nah, semua dari sini. Kemudian nanti ada yang ini nanti kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Intinya semuanya lah sebagai badal, kemudian nanti sebagai atof. Nah, di sini huruf atof, kemudian ini huruf atof, matuf, kemudian dia sebagai mudhafun ilaih. Insyaallah bisa dipahami. Jadi huruf pembagian yang pertama, huruf yang tajarru, yang membaris bawahkan isim itu hanya 19 huruf. Nah, di sini hanya 19 huruf jar, atau bisa kita sebut itu dengan huruf jar. Bisa dipahami sampai sini. Yang pertama ba, min, ila, wa'an, wawu qasam huruf sumpah, dan ba qasam huruf sumpah, ta qasam, lam, rubba, wal waw, ala, wal kafi, muzmunzu, hatta, hasya, ada, dan khala. Nah, ini semuanya ini nanti kita akan bahas satu persatu. Apa sih makna dari huruf ba itu? Apa makna huruf min, ila? Nah, semuanya itu nanti kita akan bahas satu persatu dalam kitab ini, dalam penjelasan selanjutnya. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya tidak semuanya, sebagian saja. Nah, di sini huruf ba. Yang pertama adalah huruf ba. Jadi faedah huruf ba itu apa? Yang pertama faedah huruf ba itu adalah ilsaqu haqiqati. Apa artinya ilsaqu haqiqah? Bersentuhan. Jadi ba itu maknanya ini yang berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ba ini maknanya 6. Yang pertama ilsaqu haqiqati, yaitu bersentuhan. Contohnya amsaktu bi Zaidin. Nah, nanti saya bersentuhan dengan si Zaid, artinya nanti di sini berarti memegang, ya, bersentuhan. Nah, gitu. Inti makna huruf ba nanti di sini al-insaqu haqiqati. Jadi insaqu haqiqah artinya bersentuhan. Kemudian ini majazan, ilsaqu majazan, yaitu bertemu. Nah, contohnya marartu bihi, saya bertemu dengannya siapa? Si Zaid. Nah, misalnya kayak gitu. Hi-nya kembali si Zaid. Boleh siapa saja. Jadi ilsaqu majazan. Nah, mana majazan, ilsaqu majazan artinya bertemu. Kemudian sababiyatu, sabab itu yang pertama adalah sebab. Selanjutnya yang ketiga maknanya huruf ba itu adalah sebab. Contohnya yang ketiga itu fakulla akhadna bidzambihi. Maka masing-masing kami siksa disebabkan. Nah, bidzambi, ba-nya di sini maknanya sebab. Maka semuanya kullu akhadna, maka masing-masing dari mereka itu kami siksa bidzambihi, disebabkan. Nah, dzambihi disebabkan oleh dosa-dosanya. Maka ba-nya di sini maknanya adalah sababiyah, yaitu sebab. Jadi sebab disiksa mereka itu adalah karena dosa-dosanya. Kemudian makna yang selanjutnya adalah tab'id. Apa artinya tab'id? Nah, jadi makna tab'id itu sebagian. Contohnya yasrabu biha ibadallahi. Nah, jadi tab'id yasrabu biha ibadallahi. Hamba Allah meminum sebagian dari sebagiannya. Yasrabu ibadallahi. Hamba Allah meminum sebagian dari. Ini surah apa ini? Apa ini? Kurang tahu nih, surah apa dia. Kemudian ta'diyah, maknanya huruf ba itu ta'diyah. Itu mutaaddi. Zahaballahu binurihim. Nah, jadi ta'diyah. Allah menghilangkan cahaya mereka. Zahaballah, Allah menghilangkan cahaya mereka. Jadi ba-nya di sini maknanya ta'diyah, artinya zahaba ini dia merupakan fi'il madi yang lazim, tapi karena huruf ba-nya di sini ada, maka dia nanti maknanya langsung bukan lazim, akan tetapi dia muta'addi, artinya li ta'diyah, artinya merubah fi'il yang lazim menjadi muta'addi. Itu makna huruf ba juga, muta'addi. Kemudian maknanya adalah zarab, atau zarab itu pada atau di dalam. Walaqad nasarakumullahu bibadri. Nah, gitu. Dan sesungguh Allah telah menolong kalian dari bilbadri. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian dari apa nih? Bibadri, itu perang Badar ya.
Fi Badri, ini perang Badar. Sungguhnya Allah menolong kalian pada dalam perang Badar. Boleh pada perang Badar, boleh di perang Badar, boleh maknanya huruf ba nanti di dalam perang Badar. Nah gitu. Jadi makna huruf ba itu yang 6. Yang pertama ilsaqul haqiqah, artinya bersentuhan. Ilsaqu majazan, bertemu. Kemudian sababiyah, itu sebab. Kemudian tab'id, itu sebagian. Kemudian ta'diyah, itu muta'addi. Nah, kemudian zarfiyah, itu maknanya zarf, itu pada, di, dan dalam. Kemudian yang kedua yaitu adalah huruf min. Jadi faedah huruf min itu tab'id, bayanul jinsi, ibtida'ul ghayatil fil makan, ibtida'ul ghayatil fil zaman. Tab'id. Jadi min itu maknanya nanti tab'id. Apa artinya tab'id? Sebagian. Sebagian. Contohnya wa minan nasi may yaqulu, nas, sebagian dari manusia yang berkata. Jadi min ini maknanya adalah tab'id, artinya sebagian dari manusia itu yaqul. Jadi maknanya nanti min ini adalah tab'id, artinya sebagian. Bayanul jinsi, kemudian bayanul jinsi yaitu yakni. Yakni sebagai yakni. Contoh fajtanibu rijsa minal awsani, gitu. Fajtanibu rijsa minal awsani, jauhilah kalian kotoran-kotoran, yakni berhala-berhala. Jadi minal awsani itu yakni awsan, itu berhala. Awsan itu berhala-berhala. Kemudian ibtida'ul ghayatil fil makan. Jadi tempat permulaan tempat, ibtida'ul ghayah fil makan. Jadi makna min itu ibtida'ul ghayah fil makan, itu makna permulaan tempat. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Gitu. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Jadi makna min di sini merupakan huruf jar, maknanya ibtida'ul ghayah fil permulaan tempat. Permulaan tempat. Jadi dan kami turunkan air hujan dari langit. Wa anzalna, dan kami turunkan hujan dari langit. Jadi min di sini maknanya adalah permulaan tempat. Jadi awal mulanya turun hujan itu adalah di langit. Kemudian ibtida'ul ghayah fil zaman, itu permulaan waktu. Min awwali yaum. Nah, di sini min awwali yaumin ahaqqu. Min awwali yaumin ahaqqu, dari pertama kali itu lebih berhak. Min awwali, permulaan waktu ya, min awwalil yaumin ahaq. Kemudian makna yang selanjutnya bisa dipahami ya, insyaallah bisa dipahami, ulang-ulang lah. Kemudian makna yang huruf ilah. Nah, di sini ilah. Nah, di sini maknanya itu ada 3. Intaha al-ghayah, kemudian intaha al-ghayah, kemudian musahabah, kemudian zarfiyah. Jadi intaha al-ghayati yaitu akhir tujuan. Jadi ilah ini merupakan akhir tujuannya. Jadi ilah maknanya nanti ibtida'ul ghayah, artinya akhir tujuan. Kalau huruf min nanti ini ibtida'ul ghayah bil makan. Nah, boleh gitu kan, permulaan tempat. Contohnya ilal masjidil aqsa. Nah, gitu. Ini surah ini itu Isra Mi'raj. Jadi ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa. Nah, gitu. Jadi dia akhir tujuannya, jadi Isra Mi'rajnya itu sampai Isra-nya sampai Masjidil Aqsa. Apa sambungan ayatnya itu? Lupa. Ilal Masjidil Aqsa. Jadi di sini akhir tujuannya itu. Jadi akhir tujuannya itu sampai Masjidil Aqsa. Kemudian musahabah yaitu bersama. Wala ta'kulu amwalahum illa amwalikum. Nah, gitu. Artinya dan janganlah kalian makan harta-harta anak yatim berserta harta kalian. Nah, artinya dipisahlah. Ila. Nah, jadi sini ila maknanya bersama. Kemudian zarf ya, pada atau di dalam, itu zarfnya maknanya pada, di dalam. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Dan sesungguhnya Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Jadi ilah maknanya adalah pada zarf. Nah, jadi ini mana-mananya, insyaallah bisa dipahami lah makna-makna yang seperti ini. Mungkin hanya ini, nanti kita lanjutkan lagi sebagian karena nanti terlalu panjang videonya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.